Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit review dan contoh pemakaian dari satu SSC keluaran terbaru dari brand gendongan lokal, yaitu Cuddle Me. Ya, pasti teman-teman udah pada tahu bahwa baru-baru ini Cuddle Me mengeluarkan SSC terbaru, yaitu Levana Carrier. Jadi Levana Carrier ini adalah SSC dari Cuddle Me yang bisa dipakai dari newborn to toddler dengan minimal berat badan 3 kg sampai 17 kg. Levana Carrier ini bisa dipakai 3 posisi menggendong, yaitu posisi gendong depan, gendong samping, dan gendong belakang. Dan keunggulan SSC ini adalah pada bahan kainnya. Jadi kain yang dipakai itu ada 98% katun dan 2% elastan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini tuh ada sedikit stretchnya kainnya ke arah atas bawah. Tapi kalau ke arah samping tuh nggak ada stretchnya. Jadi Levana Carrier ini akan sangat cocok dipakai dari newborn. Nah, penasaran gimana? Saya akan contohkan ke bayi newborn yang usianya hari ini 24 hari. Kemarin-kemarin ketika saya coba ke bayi newborn saya yang usia seminggu sampai 2 minggu sampai 3 minggu. Karena berat bayi saya waktu lahir itu 3 kilo. Dan ketika saya coba itu dia paling fit, paling cocok, paling oke dipakai di usianya 3 minggu. Ke bayi yang lain mungkin bisa berbeda, akan tergantung sama berat badan dan tinggi badan bayinya. So, langsung saja kita ke contoh pemakaian gendongannya. Pertama saya akan lepas dulu hoodie-nya. Saya lepas dulu. Lalu sekarang kita akan setting si gendongan ini untuk dipakai ke bayi newborn. Si Levana ini dia punya 3 settingan. Jadi settingan panel bawah, settingan tinggi panel, dan settingan panel atas. Untuk settingan panel bawah ini saya setting ke yang paling kecil karena untuk bayi newborn. Settingannya berupa serutan dan stopper, jadi kayak gini. Jadi dia ada serutan sama stoppernya. Saya setting dulu ke settingan ukuran yang paling kecil. Nah, tapi kalau hanya diserut kayak gini, dia kan gampang lepas. Jadi setelah diserut dan ditahan sama stoppernya, tetap kita harus disimpulin lagi kayak gini bisa, atau ditali. Boleh ditali 1 kali atau ditali 2 kali. Ditali 1 kali juga udah nggak rawan lepas lagi. Nah, untuk settingan si tinggi panel ini saya juga akan setting ke yang paling kecil. Setting ke yang paling kecil dan kembali ditali lagi. Ya. Dan untuk settingan yang atas ini cuman saya serut aja karena nanti akan menyesuaikan seberapa erat atau seberapa ketat di belakang punggung bayi. Semua settingan sudah disetting ke ukurannya sesuai. Sekarang saya akan coba dulu ke bayi apakah di settingan panel bawah ini sudah fit sesuai dengan lebar bukaan kaki dan apakah tingginya juga sudah pas sampai ke punggung atas. Nah, untuk memastikan bahwa bayi memang sudah fit di SSC Levana ini, setelah tadi semua serutan kita bikin paling kecil, kita ukur dulu bayinya di dalam gendongan.
Nah, kita cek apakah gendongannya ini lebar panel bawahnya sudah pas di belakang lutut bayi. Jadi ini ketika diukur kain panelnya sudah fit dengan lebar bukaan kaki bayi, maka gendongan ini sudah bisa dipakai. Tadi sudah diukur dan dilihat bahwa bayi sudah bisa dan sudah fit di SSC ini, jadi langsung sekarang kita akan gendong bayinya. Pertama kita akan pasang dulu waist beltnya di pinggang. Pasang buckle sampai berbunyi klik. Terus baru dikencangkan. Karena ini masih koblok, jadi perlu dikencengin. Kencengnya seberapa itu terserah teman-teman. Yang penting jangan terlalu longgar dan jangan juga terlalu ketat sehingga jadi bikin pinggangnya nggak nyaman. Karena ini bayi saya bayi newborn, saya tempatkan waist beltnya sedikit di atas pinggang. Ataupun kalau buat teman-teman yang habis lahiran secara sesar, mungkin akan lebih nyaman menempatkan waist belt di atas pinggang karena nggak mengganggu bekas jahitan sesarnya. Lalu jangan lupa kita kendorin shoulder strapnya. Saya kendorin dulu shoulder strapnya. Terakhir kita pastikan bahwa si ukuran atau penempatan si back strap ini sudah pas di punggung atas ini. Jadi biar kita nggak usah setting-setting ulang tempat si back strapnya. Jadi back strapnya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Jadi memposisikan backstrap itu ada di sini. Ya, ada di punggung atas sini. Oke, kalau semua udah disetting. Jadi ini si backstrap itu sebenarnya bisa digeser-geser. Nah, maksud saya jadi teman-teman harus nempatin dulu si backstrapnya pas di punggung atas, jadi ketika kita nanti masukin bayinya sudah nggak bingung lagi buat penempatan si backstrapnya atau apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sekarang kita akan ambil bayinya untuk masuk ke dalam gendongan. Nah oke, sekarang kita akan menempatkan bayi di tengah badan kita dan posisikan bayinya di atas waist belt. Posisikan di atas waist belt. Tangan ada di samping kepalanya. Baru kita tarik. Kita tarik panelnya. Tarik panelnya sampai menutup punggung bayi. Lalu shouldernya kita masukkan ke bahu. Nah, habis ini baru kita pasang si backstrapnya. Badan kita agak sedikit doyong ke belakang gini untuk nahan kepala bayi sambil sambil kita pasang backstrapnya sampai bunyi klik. Oke, saya ulang lagi. Tadi setelah
shouldernya udah ada di bahu semua, sekarang kita akan pasang backstrapnya dengan badan agak condong ke belakang sampai bunyi klik. Nah, kayak gini. Atau ada satu cara lagi kalau misalkan teman-teman pakai cara ini kesulitan. Caranya adalah kita pasang dulu si backstrapnya. Lalu kita kalungkan kayak gini. Kita kalungkan ke belakang. Langsung baru kita masukin shouldernya ke bahu. Nah, kalau shouldernya udah dari bahu, sekarang terakhir tinggal kita kencengin shouldernya karena ini masih longgar. Nariknya ke serong seperti ini. Yang satu lagi juga sama. Nah, terakhir tinggal kita kencengin settingan yang ada di punggung belakang. Dan selesai. Oke, kita lihat lagi posisi kakinya. Posisi kakinya pas ada di belakang lutut. Lalu tingginya juga sudah pas. Lalu backstrapnya ada di punggung atas, tidak terlalu atas dan tidak terlalu ke bawah. Jangan lupa untuk selalu cek tiks ketika sudah selesai menggendong, dan cek juga si M-shape atau M positionnya. Sekarang gimana caranya untuk mengeluarkan bayi dari gendongan? Pertama kita harus longgarin dulu si strap yang di bahu ini atau shoulder strapnya. Longgarin dua-duanya. Bisa saya mencungkil pakai jempol. Nah, kalau udah dilonggarin, si posisi backstrap akan naik dan gampang kita raih. Udah, bisa dilepas. Habis itu kita turunin shouldernya, turunin kain panelnya, baru angkat bayi keluar dari gendongan. Nah, sekian saja review singkat dan contoh pemakaian Levana Carrier pada bayi newborn, dan semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.